Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saya mengajak Bapak Ibu merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hidup ini bagaikan sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melewati, setiap orang harus melewati perjalanan kehidupannya. Dan saya percaya hari ini pun setiap kita sudah melewati satu hari dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama apakah pedoman firman Tuhan bagi kita semua ketika kita menjalani kehidupan kita. Dari begitu banyak setiap bagian-bagian firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu melihat satu ayat dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Suratan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 saya bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan yang lama, firman Tuhan ini dituliskan demikian. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita hari ini belajar satu pedoman bahwa Tuhan menginginkan kita, saya, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ya, menarik sekali untuk kita melihat bahwa pedoman ini menyandingkan dua kata yang mungkin nampaknya berbeda, percaya dan melihat. Tapi kita akan belajar satu hal dalam firman Tuhan bahwa di dalam Yesus kita dilatih untuk percaya kepada janji yang Dia ucapkan, melebihi segala sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani kita di depan mata kita. Bukan berarti kita tidak boleh melihat situasi, tidak boleh memikirkan atau mempertimbangkan hal-hal yang kita lihat. Bukan begitu maksudnya, tetapi kita tidak akan tergantung pada apa yang kita lihat, pada situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Kita dilatih untuk melihat dengan mata iman, memandang sesuatu yang secara jasmani mungkin belum terlihat, tetapi dalam firman Allah sudah dinyatakan, dan itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari perjalanan kehidupan seorang yang istimewa dalam firman Tuhan, tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat ke-46 sampai 54. Kita tidak akan membaca sekaligus, kita akan membaca beberapa ayat sambil kita akan melihat pelajaran apa yang kita bisa ambil. Saya mengajak Bapak Ibu melihat Yohanes 4 ayat 46 dan 47, saya akan bacakan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ya, hari ini kita belajar perjalanan hidup seorang pegawai istana. Dia pegawai istana dan itu bukan sebuah kedudukan yang biasa-biasa saja, tapi sebuah kedudukan yang tinggi dan karena dia bekerja di istana dan kita memastikan bahwa secara ekonomi dia juga tercukupi. Tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupannya ada hal-hal yang terjadi di luar harapannya, hal-hal yang terjadi di luar prediksinya sebagai seorang yang mungkin punya segalanya ya. Dan firman Tuhan mencatat bahwa anaknya sakit dan hampir mati. Dan kita belajar dari peristiwa ini bahwa kedudukan, harta, kekuasaan tidak dapat menolong anaknya yang sedang sakit karena dituliskan di sana bahwa anaknya hampir mati. Ya, kita dapat belajar bahwa dalam hidup ini apa yang nampak di depan mata kita, yang kita lihat, ya, kedudukan, kekuasaan, harta, kita tidak dapat andalkan dalam kita menjalani semua perjalanan kehidupan kita. Kita memang memerlukannya, tetapi kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar dugaan kita dapat belajar bahwa yang dapat kita andalkan satu-satunya hanyalah Allah sendiri. Mazmur 146 memberikan catatan kepada kita
Mazmur 146 ayat 3 sampai 5 saya akan bacakan. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mari kita belajar untuk kita memakai pedoman yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Hidup dalam percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat dengan mata kita secara jasmani ya tidak dapat selalu kita andalkan. Nah, kita akan belajar pegawai istana ini melakukan 3 langkah percaya dalam kehidupannya. Yang saya percaya juga dapat kita pelajari dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang tidak dia duga, ya, kesakitan, kedukaan, penderitaan, dan apapun juga yang dia alami ataupun juga kita alami. Mari kita belajar apa yang dia lakukan. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu kembali ke Yohanes pasal yang keempat tadi. Kita melihat ayat yang ke-47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta. Sampai di situ. Yang pertama, langkah percaya yang dilakukan oleh pegawai istana ini adalah datang kepada Yesus dan memohon, meminta kepadanya. Ya, pegawai istana ini datang kepada Yesus. Saya percaya karena dia sudah mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Ya, dan dia menaikkan permohonan. Dia berkata, Yesus datanglah bahwa untuk menyembuhkan anakku. Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa dalam segala keadaan langkah percaya kita dapat dimulai dengan datang kepada Tuhan. Ya, naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Ya, tidak jemu-jemu kami mengajak Bapak Ibu untuk mari beri waktumu untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya saat kita memerlukan, bukan hanya pada saat-saat rutin saja, tapi berilah waktumu untuk berdoa, untuk mencari Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Anda atur waktumu setiap hari, beri waktumu untuk mempunyai doa-doa pribadi kepada Tuhan, di mana Anda bisa memuji Dia, menyembah Dia, menaikkan ucapan syukur, bahkan menaikkan permohonan-permohonan. Itu adalah salah satu langkah di mana kita dapat belajar untuk hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang kemudian terjadi kepada pegawai istana ini? Kita akan lihat ketika dia menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ayat 49 saya bacakan. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Ya, pegawai istana ini punya satu permohonan karena dia melihat situasinya anaknya sakit dan hampir mati. Dan permohonannya dia berkata, Tuhan segera datang sebelum anakku mati. Tapi ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajar pada pegawai istana ini satu hal yang berbeda. Ketika pegawai ini berkata, Tuhan aku ingin engkau datang. Yesus justru berkata, pergi, anakmu hidup. Ya, perkataan Yesus itu adalah firman Allah. Dan kadangkala ketika kita mendengar perintah, kita datang kepada Tuhan, datang satu firman yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita ingin Tuhan lakukan. Kita mungkin sudah punya bayangan, Tuhan saya ingin engkau lakukan A, B, dan C. Tapi Tuhan bilang bukan itu yang aku ingin lakukan. Dan kadang-kadang yang kita minta bertentangan dengan yang Tuhan suruh. Ya, dan kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi belajar menyerahkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar, pegawai istana ini lakukan langkah yang pertama, datang dan meminta kepada Tuhan. Tapi yang kedua kemudian ketika datang firman Tuhan kepadanya, pergi, anakmu hidup. Ya, kita baca tetap di ayat yang ke-50, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Pegawai istana itu percaya perkataan Yesus yang diucapkan kepadanya. Dan saya yakin perkataan Yesus itu bukan perkataan yang sembarang diucapkan ya. Perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa. Dan ketika kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan, ya, kita belajar dari pegawai istana ini, dia percaya apa yang dikatakan oleh Yesus.
Ya, firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 juga berkata bahwa percaya kita timbul saat kita memberi telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lakukan langkah yang kedua. Ya, dengarkan setiap firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena percaya kita akan diteguhkan saat kita dengarkan firman Tuhan. Mungkin setiap hari Bapak Ibu sudah memberi waktu untuk dengarkan renungan 79. Itu hal yang baik dan luar biasa. Saya percaya menguatkan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mendorong Bapak Ibu, berilah waktu secara pribadi. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sampai itu kemudian menjadi latih telinga rohanimu untuk dapat mendengar apa yang Tuhan katakan kepadamu. Saya membacakan Bapak Ibu satu ayat dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Waktu kita beri waktu kita untuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa menghafalkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan mempertajam telinga rohani kita, sehingga kita bisa dengar firman Tuhan. Dan iman kita akan timbul menjadi kuat. Seperti pegawai istana ini. Waktu dia dengar perkataan Tuhan, dia percaya. Dan bukan itu saja, langkah yang ketiga yang dia lakukan adalah dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, Dia beri firman-Nya, kita dengar dan kita percaya dengan iman. Itu belum cukup. Tuhan ingin kita taat kepada firman yang kita dengar. Meskipun mungkin itu tidak mudah, itu membutuhkan perjuangan untuk kita lakukan. Waktu Anda disakiti dan Anda dengar firman Allah, ampuni, itu mungkin sulit untuk Anda lakukan, tapi taat lakukan. Waktu Anda diberi perintah oleh Tuhan untuk lakukan sesuatu yang mungkin tidak mudah, tapi ketika Anda yakin itu firman Tuhan, lakukan dengan iman. Mengapa? Karena perkataan Tuhan, setiap janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Dia yang berkata, Dia yang berfirman melalui setiap perkataannya, Dia juga yang akan menggenapinya. 2 Korintus 1 ayat 20, saya akan bacakan. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita belajar 3 langkah dari pegawai istana ini. Datang kepada Yesus, menaikkan permohonan. Kedua, mendengarkan perintah Tuhan dan percaya. Dan ketiga, taat melakukannya. Dan kita melihat ketika kita menerima firman Tuhan dengan percaya, hidup dalam percaya, kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ayat 51 dan 52. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu, hasilnya sungguh luar biasa. Meskipun apa yang didengar, apa yang disuruh itu nampaknya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh pegawai istana ini. Tapi karena dia percaya dan taat, firman Allah berkata, mujizat menjadi bagian dalam kehidupannya. Anaknya disembuhkan, kebutuhannya dijawab. Bapak Ibu, waktu kita hidup dalam percaya, apa yang menjadi janji Tuhan, itu menjadi berkat bagi diri kita. Kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan. Yesus tidak hadir secara fisik di rumah pegawai istana itu, tetapi kuasanya hadir. Kuasanya tidak terbatas oleh jarak. Dan bukan itu saja, firman Allah mencatat seluruh keluarganya pun percaya. Artinya berkat dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita, tapi bagi orang lain. Ya, apa yang kita alami dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini mari kita hidup dengan percaya. Mungkin ada hal-hal yang kita hadapi dengan banyak pergumulan, tapi terus latih dirimu hidup dalam percaya. Latih dirimu hidup dekat dengan Tuhan dalam doa. Cari firman Tuhan dan taat lakukan firman Tuhan. Kita dapat belajar untuk kemudian melihat, mengalami, bahkan menyaksikan mujizat Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan, terima kasih, saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan untuk kita yang mendengarkan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu buat kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup karena percaya kepadamu. Tolong kami untuk punya mata iman yang dapat melihat bahkan hal-hal yang mungkin belum tampak. Tapi ketika kami mendengarkan firman-Mu, tolong kami untuk percaya. Tolong kami untuk suka mencari hadirat-Mu. Tolong telinga kami untuk menjadi telinga yang peka terhadap suara-Mu. Dan kami hidup dalam ketaatan penuh kepadamu. Supaya janji firman-Mu, supaya kebenaran-Mu, mujizat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan hidup kami dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa untuk seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang hari-hari ini dalam pergumulan atau apapun yang mereka alami. Tuhan memberkati setiap kami untuk hidup dalam percaya yang sepenuh kepadamu. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan dan membesarkan namamu. Berkatilah ya Tuhan, supaya firman ini kami dengar, kami percaya dan kami lakukan. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan terima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.